Hai semua, kenalin, nama aku Amelia Sarasadia. Di sini aku bakalan ngejelasin apa sih itu ekosistem. Oke, kita bahas yuk. Istilah ekosistem pertama kali digunakan oleh Temsley, seorang ahli botani Inggris, pada tahun 1935. Ekologi terdapat istilah individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Individu merupakan organisme tunggal, contohnya seorang tikus, seorang manusia, dan sebatang pohon. Populasi, kumpulan individu satu jenis dalam wilayah dan waktu tertentu, contohnya komunitas komodo. Yang ketiga, komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi berbeda yang saling berinteraksi. Misalnya, seperti ikan, bintang laut, kerang, merupakan dalam satu komunitas. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan biotik dan abiotik. Organisme yang pertama produsen, yang kedua ada konsumen, ada herbivore, carnivore, dan omnivora. Yang ketiga ada pengurai. Biotik makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, manusia, mikroorganisme. Sedangkan abiotik adalah tak hidup seperti udara, iklim, cuaca, tanah, sinar matahari, air. Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi dalam sebuah ekosistem. Dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, predasi, yaitu hubungan antara predator dengan mangsanya, contohnya tikus dan ular. Yang kedua, ada kompetisi, yaitu hubungan persaingan, contohnya pohon dan rumput yang bersaing mendapatkan unsur hara dan air dalam tanah. Yang ketiga, ada netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu, contohnya interaksi pohon dan ular. Yang keempat, simbiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Yang terdiri dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Selanjutnya, ada simbiosis paratisme. Satu mengalami kerugian, sedangkan yang lainnya mengalami keuntungan, contohnya benalu dan tanaman inangnya, misalnya pohon mangga. Yang terakhir, ada simbiosis komensalisme, yaitu organisme satu mengalami kerugian sedangkan yang lainnya tidak mengalami kerugian, tidak mengalami keuntungan, contohnya ikan remora dan ikan hiu. Yang kelima, ada antibiosis, yaitu dua jenis makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan racun untuk makhluk hidup lainnya, contohnya jamur penicillium dan bakteri. Jika interaksi-interaksi ini secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan. Keseimbangan ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Jika salah satu ekosistem tersebut mengalami gangguan, maka akan terjadi gangguan pada ekosistem yang lainnya. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Selanjutnya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Dapat kita simpulkan, ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup yang bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Interaksi antar komponen ekosistem secara dinamis akan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Semua, makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat.